sampai hukum Newton. Coba sebutin materinya sampai mana? Jadi ini masih cara menggambarkan gaya vektor, Kak. Oh, itu bukan ini masuk ke gaya vektor. Masih ke gaya vektor ya, Kak? Tapi Yang masih kayak di gini, ini. Yang Ya ini. pokoknya materinya kayaknya ke arah situ soalnya. Oke. Baik, kita mulai di sini. Rangkumannya itu pokoknya dinamika gerak tuh pengertian, konsep gaya dan interaksi, jenis gaya, terus ada gaya kontak, gaya normal, gaya gesek, gaya tegang tali, Pak. Benar kan ini? Kalau kamu baca tuh. Ya, benar, Kak. Dan ini lebih lengkap lagi sih. Oh ya, makasih ya, Kak. Oke, kita mulai berarti ya. Ya boleh, Kak. Oke, baik. Ini sistemnya kayak gini. Suaraku kedengar jelas kan? Dengar jelas, Pak. Oke. Jadi intinya itu adalah dinamika gerak lurus. Berarti kan ada gerak di sini ya, kata kuncinya ya. Nah, di sini berarti mainannya tuh di hukum Newton. Di mana hukum Newton tuh ada 3. Ada hukum 1 yang Newton, ada hukum 2, sama ada hukum 3. Ya. Nah, hukum 1 Newton itu tuh hukum kelembaman namanya. Jadi hukum kelembaman itu apa? Dia sigma F-nya atau gaya yang berpengaruh pada benda tersebut itu 0. Nah, kalau gaya yang 0 itu berarti kalau ada 2 kemungkinan, kalau enggak diam atau enggak dia GLB. GLB itu gerak lurus beraturan. Gitu ya, Revan. Kamu dari mana asalnya, Revan? Jakarta, Kak. Panggilnya Revan emang. Iya. Tapi sekarang sekolah di TN, Kak. TN itu Tentara Nasional. Taruna Nusantara. Oh, oke. Nah, di sini ada hukum 2. Hukum yang kedua, hukum kelas 2 SMA ya berarti ya? Atau kelas 1? Kelas 1, Kak. Ada hukum yang kedua, itu sigma F itu sama dengan MA. Atau kurang besar ini. Jelas ya, Kak? Jelas. Sigma F sama dengan MA. Nah, ini hukum yang kedua. Artinya apa? Percepatan benda itu dipengaruhi oleh gaya resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan jumlah massanya. Kenapa? Bisa diulang nih? Berbanding terbalik dengan jumlah massanya, tapi berbanding lurus dengan jumlah gayanya. Kan dari formula ini kita tahu. Oke. Lalu ada hukum 3. Nah, hukum 3 itu berarti adalah F aksi min F reaksi. Ini yang paling juga sering terkenal nih. Kalau misalnya orang yang sering mengumpamakan tuh kayak kita mukul dinding. Nah, kalau kita mukul dinding itu maka dinding juga akan mukul tangan kita balik kayak gitu. Makanya kita tuh merasa kayak kesakitan jadinya. Nah, itu namanya F aksi min F reaksi. Jadi kalau kita memukul dinding 50 Newton, maka dinding itu akan mukul tangan kita juga dengan min 50 Newton. Kenapa minus? Karena berlawanan arah. Begitu. Paham? Paham, Kak. Oke, coba kita lihat di sini ada gaya-gaya ya. Coba nomor 1. Kira-kira jawabannya apa tuh? Bergerak. Pasti dalam keadaan diam. Maka pasti dalam keadaan B. Pasti dalam keadaan diam, Kak. Ada yang A. Bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda pasti diam. A. Bukan A. Lah, kenapa, Kak? Bukannya kan tadi ada 2 kemungkinan. Oh iya. Kan dia kalau 0 itu diam, kalau enggak GLB.
Makanya banyak orang terkecoh kalau sigma F itu 0 berarti dia pasti diam. Enggak. Siapa tahu dia bergerak lurus beraturan. Berarti jawabannya C dong. Ya, Kak. Karena permainan apa? Kata. Ada kata mungkin di sini. Ya, Kak. Oke. Balik ke atas. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Nah, gaya misalnya dia ini kan bidang datar. Berarti gaya normal itu ke atas dan gaya beratnya ke bawah. Nah, karena dia dianggap diam di sini, maka sigma FY-nya atau yang sigma F atau gaya yang berhubungan pada sumbu Y itu adalah N kurang W sama dengan 0. Berarti gaya normal di sini itu sama dengan gaya beratnya. Gaya berat itu adalah M kali G. Gimana, Kak? Gimana, Kak? Sama dengan N sama dengan W berarti M kali G. Loh. Kak, ini sigma FY ini sama dengan N min W. Iya, N Gaya min W. gaya berat sama gaya Gaya normal. Gaya normal adalah gaya tegak lurus pada bidang. sama gaya normal. Iya, gaya normal itu gaya yang tegak lurus pada bidang. Gaya yang tegak lurus. Oke, oke, oke. Oh ya, aku pengen nanya, matematik kamu aman untuk fisika? Fungsi masih masuk ke materi, Kak? No, I mean cara ngitung. Oh, maksudnya cara ngitung? Hitung-hitungan kamu aman nggak di Oh, matematik kamu? agak kurang, agak kurang. Nah, itu akan berpengaruh ya. Maksudnya di sini sebenarnya nggak apa-apa. Kalau karena kan fisika itu dia menggabungkan dua. Dia kan matematika satuan sama satu lagi itu konsep. Nah, mainnya ketiga itu. Nah, kalau misalnya bagus hitungannya, konsepnya tinggal nggak ini, nggak aman gitu. Karena dia hitungannya juga lumayan di fisika, matematikanya main. Oh iya. Oke, lanjut. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Udah. Udah, Berarti Kak, udah, Kak. yang N kurang W ini paham ya berarti ya? Paham, paham, paham. Kita melanjutkan ke sini, ke atas gaya normal. Setelah gaya normal itu berarti kalau tiba-tiba kita ada tarik gaya nih, misalnya dari sini nih, ada gaya di sini kita tarik. Nah, itu ke arah yang membentuk sudut gayanya, yaitu membentuk sudut theta misalnya. Nah, kalau gayanya membentuk sudut theta, maka kan otomatis di sini ada, kalau kita transfer itu pasti ada FY, F yang di sini kita transfer ada FY searah sumbu Y dan ada Fx searah sumbu X. Berarti di mana kalau Fx itu berarti kan dia bidang cos. F cos theta. Paham? Paham, Pak. Nah, kalau Y itu berarti dia F sin theta. Nah, dengan demikian sigma FY-nya ada dua gaya. Pertama gaya N sama yang kedua gaya FY sin theta, F sin theta. Maka kalau kita buat sigma FY-nya berarti N ditambah FY dikurang W sama dengan 0. Ini pada sumbu Y. Ingat ini hanya pada sumbu Y aja. Pada sumbu X-nya ada F cos theta. Ya. Berarti kurang W sama dengan 0. Berarti N dikurang FY sama dengan N tambah FY dikurang W sama 0. Berarti N sama dengan W dikurang FY. Alias W dikurang F sin theta. Ya, Kak. Ini yang kalau misalnya ada gaya terus dikasih ini sudut ya, Kak? Iya, kalau dia dikasih sudut. Lanjut, Kak. Oke. Kemudian di sini Terus kenapa di sumbu Y ya, Kak? Bukannya di sumbu... Oh, karena
ini ya. Maksud kenapa apanya? Kenapa nggak pakai sumbu X? Kan fokusnya ke sumbu Y. Fokusnya ke sumbu Y ya? Sekarang ini nih, yang di X ini kan dia belum ada mengandaikan gaya pada sumbu X kan. Ya, Kak. Gaya pada sumbu X cuma F cos theta aja. Nah, ini kan bendanya dianggap diam. Kalau Oke. bendanya dianggap diam, berarti gaya geseknya nggak ada. F gasnya dianggap ada sih sebenarnya. Kalau misalnya ini kan nggak ada yang nggak. F gas itu sekecil-kecil apapun pasti ada gaya gesek di dunia ini ya. Nggak ada yang benar-benar licin. Ya, Kak, lanjut. Gimana kalau malah dia di bidang miring konteksnya? Begini. Gimana kalau dia di bidang miring? Maka gaya normalnya itu berarti Oke, normalnya ya masih tetap tegak lurus sama bidangnya. iya tegak lurus tetap pada bidangnya gitu. Tetap dia berarti akan miring juga gaya normalnya. Nah, miring sehingga kan kita tahu W itu selalu ke bawah. Gaya berat itu selalu ke bawah kan. Makanya ini W nih. Gitu. Nah, di sini sudut theta. Berarti tetanya di sini. Kita pakai peranalogian sudut. Maka di sini berarti mg cos theta. Kalau ini mg sin theta. Nah, ini kan sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya berarti N dikurang mg cos theta sama dengan 0. Berarti gaya normalnya sama dengan mg cos theta. Berbeda ya. Boleh diulangin lagi nggak? Soalnya agak keganggu sama ini, Kak. Nah, gaya normalnya N kurang mg cos theta. Berarti N dikurang mg cos theta karena kan ini di sini di apa namanya? Sumbu Y-nya ya. Sumbu X. Pada sumbu Y-nya kan. Pada sumbu X itu yang mg sin theta ini sumbu X. Kalau sumbu Y-nya mg cos theta. Berarti N kurang mg cos theta sama dengan 0. Iya, lanjut, Kak. Oke. Nah, tapi saya agak ini ya, agak nggak bisa ngegambarin gitu. Misalnya mg pas ini kan FY kan ya, fx lah. Fx. Kenapa? Ini W. Ya, Kak. Ini kan gini. Kan Ya. gambar. Nah, gini. Berarti ini W sin theta. Ini W cos theta. Nah, ini kan N. Kan gitu. MG-nya M. Kan di gambarnya gitu. Saya. MG cos. MG cosnya yang di bawah, Kak. Nah, cosnya itu di sini loh. Theta itu di sudut ini. Oke, Ini Kak. theta. Ya. Otomatis Oh, ngerti. Iya. Iya, bukan yang di atasnya, bukan. Lanjut juga. Paham? Paham. Oke, mungkin kita cari soal-soal yang mudah dulu ya. Malah nggak ada soal mudah. Nah, ini soal pada bentuk ini semua sih. Gila. Oke. Itu ya konsepnya dulu ya. Ya. Sekarang beberapa penerapan hukum Newton. Jadi ada namanya kasus landing dari suatu massa. Jadi kayak bentuknya kayak gini nih. Nanti kan ada soal bentuknya kayak gini. Nah, berarti tegangan tali 1, tegangan tali 2, ada 3 benda misalnya. Maka ditarik F. Maka di sini berarti ada tegangan tali 1, tegangan tali 2, benda A, benda B, benda C. Ada massa benda A, massa benda B, massa benda C. Maka kalau ditanya percepatannya berapa, berarti ya tinggal dibagi F-nya dibagi MA tambah MB tambah MC totalnya. Atau bisa juga ini kan kalau dari
percepatan itu sama kan. Kalau kita tuh udah pada sumbu A, berarti F dikurang T1. Kalau pada sumbu B, pada benda B, T1 T2. T1 kurang T2. Kalau C, T2 doang. Karena di sini kan dianggap gaya geseknya nggak ada. Paham? Sama. Maka dia T2 per MC, yang ini T1 kurang T2 per MB, sama dengan F kurang T1 per MA. Sehingga kita dapat kesimpulan, untuk mencari nilai F itu sendiri, itu adalah F per MA tambah MB tambah MC sama dengan tegangan tali 1 per MB tambah MC sama dengan T2 per MC. Paham ya? Mau dicatat dulu? Catat dulu Kak, catat. Soalnya kalau aku tipe kali yang jujur aja kayak nggak terlalu suka konsep ya. Jadi kita banyakin studi kasus soal karena itu biar lebih paham. Tapi ya sebelumnya saya kan masih belum masuk gaya gesek nih. Bentar. Loh, nggak apa-apa. Justru kan dari setelah itu kamu masuk kan kamu lebih paham. Oh. Masa kamu menunggu sesuatu yang ini dulu? Oh ya. Bagus kan kamu kayak udah tahu duluan gitu. Ya. Lanjut. Oke, udah? Ini dicatat kan berarti? Udah. Oke. Itu gaya gesek tali kan ya, Kak? Bukan gaya gesek tali, gaya tegangan tali namanya. Gaya tegang tali. Oke, coba kerja nomor 14. Mirip kan dia? Sangat-sangat mirip. Besar tegangan tali. Ya, T1 dan T2-nya ini tanya. Kan kamu tadi cari T1 dan T2 kan? Ya. M1 T1. Cari A-nya dulu. Oke, Kak. A-nya kan tadi. Aduh. A-nya itu yang kedua itu boleh nggak, Kak? Pakai yang rumus yang kedua. Yang kamu barusan catat kan? Iya, Kak, ya. Ya, emang itu. Loh, kan saya bilang satu konsep, satu teori yang kita bahas. Jadi ini kan yang udah kamu catat tadi. Pasti gunain pakai rumus itu. Kakak boleh ke atas lagi nggak, Pak? Kayaknya ada yang kurang gitu dah. Maaf ya, Kak. Aduh. Ini catat bener, makanya aku bilang ini tuh catat bener, karena kita satu teori, satu soal, biar langsung masuk, nggak semua teori blek gitu. Jadi, oh ya satu teori ya. Ya ini kan teori, kan kayak gini bentuknya tadi kan? Ya, Kak. Nah yang ditanya T1 sama T2, ya kan? Ya, Kak. Nah, makanya dicatat baik-baik. Bentar, Kak. Saya agak, kalau masukin rumusnya agak ini, Kak, agak susah, Kak. F T1 MB tambah MC T2 M. Oke, lanjut Kak. Balik lagi ke soalnya, Kak. Yakin nggak udah dicatat bener nih? Nanti yakin. Ya, nih Kak ya, bantu ya Kak. Diketahui masa 1 2 kg. M2 itu 3 kg. M3 5 kg. Maka besar tegangan tali yang ditanya tegangan 1 dan T2. Ya, T1. F-nya diketahui juga Kak, 50 kan? 50 Newton. Nah.
Nyari percepatannya dulu ya kayak. Boleh, atau langsung T1-nya. Oh iya, percepatannya perlu juga sih. Cari percepatannya dulu, coba. Cari A-nya. Coba ya kayak. Waktu. Lima kak. Dapat. Udah. 5 kan? Itu baru percepatan ya kak. Nah. Iya, tinggal cari T1-nya doang. Berarti T1 itu kan cuman M1 kali A kan? Iya kan? Oh ya, berarti kalau Nah, nyari tegangan kali 1 T1 M1 kali A. kalau T2-nya berarti kan kalau yang bunda 2 ini T2 kurang T1 sama dengan M2A ya. Iya enggak? Ya kak. Berarti T2 itu sama dengan M2 kali A tambah T1. M2-nya tadi kan 3. T1-nya. T1-nya tadi udah ya. 10. 25 ya? 10 25 ya, Kak? 10 dan 25. Ya. D jawabannya? Ya. Kenapa nggak dari tadi? Selesai kan udah. Ya, saya agak ini agak. Tapi emang maksudnya itu kan di soal itu kan nggak disuruh nyari percepatan dulu tuh, Kak. Saya kan agak ini, Kak. Maksudnya step by step nyari-nyari apa-apa itu saya kurang tahu, Kak. Makanya saya gimana ya, Kak? Biar tahu apa maksudnya tegangan tali ini harus ada percepatan dulu gitu kenapa ya? Pertama kan kita dalam mendefinisikan gerak itu, kita harus masuk ke dalam soalnya. Contohnya itu kan, ibaratnya kita buat di sini nih, ini ditarik. Berarti kan berlaku hukum apa? Hukum 2 Newton kan? Itu. Nah, hukum 2 Newton apa? Sigma F sama dengan MA. Udah. Nah, rata-rata itu pakainya hukum 2 Newton. Berbeda kalau dia diam. Kalau diam baru sigma F sama dengan 0 baru. Nah, tapi kalau dia kalau dia bergerak kayak gini, itu tuh sigma F sama dengan MA. Makanya turunan rumus itu tuh dari itu. Mereka ngelihatnya sistemnya satu-satu gitu kayak M3 itu M3 itu F dikurang T2 kan resultan gaya. Berarti F dikurang T2 sama dengan M3 kali A kan kayak gitu. Ininya dikembangin sama dia. Tapi intinya kita harus paham konsepnya dulu bahwasanya kalau dia benda bergerak ini itu pasti ada gaya Newton sigma F sama dengan MA. Gitu dulu. Oke, Kak. Sama kayak nomor 10 nih, nggak tahu gitu kan. Udah tahu nanti F2 kita misalnya F nih. Kita punya gambaran kalau lantainya apa? Lantainya licin. Ya udah, kalau lantai licin ini nggak perlu dihiraukan. Berarti benda 2 nih. Benda 2 itu akan ada gaya benda 2 ke benda 1. Gaya kontaknya. Nah, akan ada kebalikannya. Benda 1 ini juga pasti bakalan nolak benda 2. Berarti benda 1 ke benda 2 juga ada. Gitu. Berarti apa nih? Hukum aksi reaksi. Itu nanti jadi mainannya. Jadi kita mengibaratkan hukum Newton itu udah kayak hidup sehari-hari. Apa yang terjadi? Apa yang gaya normal? Nah kayak gini. Itu udah pasti ada gaya normal ke atas. Ini ada gaya W ke bawah. Ini MG sin ya. Yang bawah MG cos. Ini juga sama. Ini ada gaya tegangan tali. Jadi macam-macam gaya itu udah hatam. Nih, W ke bawah. Kalau saya lupa rumus, yang saya lakukan kayak gitu, saya menganalisa ini apa ya gitu. Ini ke atasnya tegangan tali gitu. Ini tegangan talinya. Terus saya berandai-andai, ini bendanya ke bawah. Berarti kan M2-nya ke kanan. Ya enggak? Iya, Kak. Kayak gitu. Berarti M2 ke kanan, berarti T-nya yang positif. Kalau sini ada gaya gesek, berarti T dikurang gaya gesek. Kan ini ke kanan.
Paham? Paham. Jadi apa yang perlu dilakukan sama itu sebenarnya menganalisa, main analisanya. Oke, kayaknya dengan cara yang sama nomor 17. Sama itu. Cuma lebih banyak aja. Halo Kak. Halo. Ya, Oh enggak. nomor 17. Ada. Lanjut. Masing-masing tampilan tanpa masa halus lalu ditarik mendatar di atas lantai dengan biarnya. Caranya sama kok. Oke. Sama. F-nya 40. Terus lalu ditarik di mendatar di atas lantai dengan gaya sebesar 40 Newton. Ya. Seperti dengan bahwa koefisien gerak antara masing-masing benda dan lantai 0,1 percepatan. Ini maksudnya apa, Kak? Koefisien gesek antara masing-masing benda dan lantai 0,1. 0,1 ya? Iya. Oh, ini pengembangan soal kayaknya. Nomor 17. Kecepatan gravitasinya 10 meter per second. Terus besar gaya tali menghubung benda 2 kilo dulu. Oh, yang ditanya T1 ya? Oh, berarti T1-nya itu yang di kiri ya, Kak? 6 ya? T1-nya 2. Yang 2 yang ini. Kan ditanya ini kan? Ya, Kak. Benda 2 kilo dengan benda 3 kilo ini kan berarti T1. Misalnya kita anggap T1, berarti T1 per M1 itu kan sama-sama cari A kan? Sama dengan F dibagi M total. Dapat hasilnya. F dibagi M total, M keseluruhan, masa keseluruhan. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Maka kamu akan dapatin tegangan talinya. Gaya geseknya nggak pengaruh di sini. Oke. Apa T1 Per M1 sama dengan F per masa total ya? ya. T1-nya belum diketahui, masa satunya kan 2. F 40. Ini cara cepatnya atau emang konsepnya, Pak? Ya. Ini yang Itu kan konsepnya sama-sama nyari A kan? iya. Baterai sama. Ntar, Kak. Baterai. Kamu energik sekali ya. Hmm. Gratis. Kakak, lanjut. M totalnya nih 5, 4, 10, 11, 12. 20 ya? Berarti
Ini ada. 4 ya kak? 4 gak sih kak? 4 gak kak? 4. Iya kak. Saya dapatnya 4 Newton. Kenapa 4 Newton? Kan TI per M1-nya kan 2. F-nya kan 40, masa totalnya itu 20 kak. Iya. Ya udah berarti tinggal 40 kali 2 pindah ruas. Pindah 40 kali 2 per 20. 80 per 20 hasilnya 4. Jawabannya 4 Newton. Oke, lecture. Kayaknya nomor 15 sama deh. Oke, lanjut. Bak ad. Tapi bentar Coba lo jangan dikasih tahu dulu kak. Mau ngerjain sendiri kak. Oke. Bentar lucu gitu masa. Namamu siapa sih? Itu bagus ntar. Revandi kak. Enggak ada ininya ya, presensinya ya. Dan maka perbandingan besar tegang tali A dan B bisa tegang tali A. Oke. T1 T2 sama T3 ini. Kalau tegang tali C ini cuma T2 doang kak. Tegang tali yang terakhir tuh kak, yang C itu. Gimana? Itu yang tegang tali C itu cuma T2 doang kak. Ini kan nyari perbandingan kak, T1 T2. Nah kalau yang B dan C ini, sorry, berarti yang pertama ini tegang talinya ini gayanya dikurangi T1 kak. Iya. Ini kan kita anggap T1. Ini anggap T2. Berarti kan ini F dikurang T1 sama dengan MC kali A kan. Kalau yang ini yang di B ini T1 kurang T2 misalnya sama dengan MB kali A. Nah, kalau yang A ini itu konsepnya selalu ya. T2 sama dengan M A kali A. Oke. Ini ininya, formulanya sih. Antara tali A dan B. T1 ini T2. Sama perbandingan antara T1 T2 sama T2. Berarti kalau nyari T1 taruh jabarin dulu dah. Kan F min T M dikali A. T1 nya belum diketahui. Masa kali ini nah berarti nyari percepatannya dulu kak. Nyari percepatannya nomor 15 ya? Ya. Nggak perlu. Kan berarti kita perbandingan aja. Kan ditanya perbandingan. Berarti kalau perbandingan T1 banding T2, kan T1 itu MA kali A.
Ya kan? T2 itu berarti T2 itu T1 berarti kan MA kan ini kan T1 tambah T2 itu T1 tambah MA ya betul. T2 T1 MA kali A ditambah MB kali B. MB kali A. Sorry. Berarti kan A-nya tinggal coret. Tinggal berarti T1 itu per T2 sama dengan MA per MA tambah MB perbandingan. Itu doang. Au, 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 au. Oke, oke. Langsung dapat itu, aku jamin dah. Ya, Karena mudah ini konsepnya. Nah, 5/7 Kak? 5/7? Iya. Yakin? MA-nya kan 5. MB-nya berapa? MB-nya 3. Kok 5/7? 5 tambah 3? Nah, 5 tambah 3 kan 5 Kak. Ya 5 nih. MA-nya 5. Terus MA bawah tuh 5 ditambah 3. Berarti 5/7 gitu. 5/8. 5/8 Nah, itu Kak? dong. Jawaban. Hah? B. Itu Kak jawabannya. Oh, Ya. ya. Kan Oke. perbandingannya. Kan perbandingan. Oke. Udah? Udah Kak. Kayaknya ke bawah udah nggak ada lagi tuh yang kayak gitu. Iya. Tapi Oke, nggak ada sih kali ini. T1 per T2 tuh dapatnya dari mana Kak? Kan perbandingan, kan dia nyuruh perbandingan T1 Antara. banding T2 kan. Iya Kak. Gaya tegangan tali A sama banda B. Ya itu kan TA ini kan tegangan talinya T2, nah ini T1 gitu. Boleh juga. Kan gitu tuh. Perbandingannya kamu bisa ngebandingin ini kamu bikin TATB juga nggak apa-apa. Kalau di fisika tuh aman sih. Maksudnya kayak se-fleksibel itu. TZTM juga nggak salah. Ini kamu paham. T1 ini Ya kan? T1 ini dari M. Antara A dengan B itu dianggap T1 misalnya gitu. Ya, antara B dengan C itu T2 misalnya, itu boleh Berarti juga. T1 per MB tambah MC. Ya. Oke. Ntar deh. Dari soal, itu kan perbandingan besarnya tegangan tali antara A dan B. Antara A dan B kita anggap T1. Oke. Dengan besarnya tegangan tali B dengan C, itu kita anggap T2 misal. Ya kan? Nah, berarti T1 itu, tegangan tali T1, itu sama dengan, kan itu M A yang A besar dikali A kecil. Gini kan? Oke. Ya enggak? Nah, yang tegangan tali 2 itu ada 2 gaya dia. Berarti T2 yang benda B deh. Kita tinjau benda B itu kan berarti T2 dikurang T1 sama dengan MB dikali A. Kan itu kan pada benda B ini. Maka berarti T2 itu sendiri adalah T1 ditambah MB kali A. Nah, T1 itu kan ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah,
M. T1-nya berarti MA kali A ditambah MB kali A. Paham? Masukin yang di atas ini loh. Oke, oke, oke. Oh, iya, 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 iya. No. Nah, pendengaranmu nih. Ini masukin ke sini. Udah? Makanya dapat kalau kita bandingkan T1 dengan T2, itu dapat tuh. Berarti MA per T1-nya MA adalah B. MA kali A per M MA kali A ditambah B MB kali A. A. Kan sama-sama A, bisa coret semua nilai A-nya. Berarti perbandingannya itu adalah MA tambah MA tambah MB. Ini rumusnya. Canggih kan fisika itu. Dari suatu rumus bisa kita ini kan gitu. Yang penting logiknya masuk dulu. Benar nggak? Ya, Kak. Nyambung. Agak Paham nggak? agak begitu kurang paham sih Pak konsepnya, tapi coba aja dulu ya. Kurang paham konsepnya di bagian mana? Maksudnya M kali A ini maksudnya T1 M massa dikali percepatan ini emang dari hukumnya Kak? Oke, kita berarti kamu belum paham yang bagian atas. Gini loh. Kita main permainan ya. Kita main permainan ya. Sekarang aku punya 3 permainan yang di sini. Aku tarik nih dengan gaya ada benda A, benda B, benda C. Nah, benda A dengan B itu ada tali di sini. Benda B dengan C itu juga ada tali. Aku ikat. Jadi aku cuma narik gaya A-nya doang. Kayak main kereta-keretaan gitu. Paham nggak? Udah paham? Nah, Paham. kalau kita tinjau setiap sumbu, bisa kita anggap kita tinjau benda A. Biar kamu paham bagian konsepnya. Kita tinjau benda A. Gaya apa aja yang bekerja pada benda A? Itu ada 2 gaya. Ada gaya F sama gaya T1. Ya kan? Ya, Kak. Ada 2 gaya kan pada benda A? Paham itu dulu deh. Kan ada tegangan tali tuh di tengah-tengah. Paham? Oke. Pahamin dulu. Konsepnya masuk nggak? Karena namanya tegangan tali itu kan, ya namanya tali kan tarik menarik kan? Ya, A Kak. narik B, B menarik A kayak gitu kan? Tali itu. Nah, makanya di sini benda A itu kalau kita tinjau benda A, kan gayanya kita anggap dia ke kanan ini kan? Ya. Berarti F dikurang T1. Ingat hukum Newton. Berarti sigma F ini mainnya ada sigma F sama dengan MA. Berarti F kurang T1 sama dengan M yang benda A dikali A. Percepatan. Paham? Paham, Kak. Nah, kalau kita tinjau benda B, berarti benda B itu apa aja yang mempengaruhi gayanya? B itu T1 sama T2. Iya, gitu, bener. Makanya benda B itu yang didahulukan adalah T1-nya dulu. T1 kurang T2. Kenapa? Karena ke kanan. T1 kan yang kanan, T2-nya ke kiri. Sama dengan MB kali A. Awal mulanya itu, formula itu dari sini. Oke. Sudah? Kalau benda C apa yang terjadi? T2 doang. T2 doang. Maka pertanyaan kamu tadi, berarti kalau benda C itu Kak cuma T2 sama dengan MC kali A kan? Itu doang kan? Nggak ada lagi. Gayanya apa? Gaya geser kan nggak diabaikan. Makanya ketika kamu bertanya, kenapa kamu nggak paham? Kak, ini kenapa? Jawabannya kenapa? Ini kok T1 tuh MA kali A? Kan dia paling pojok. Kan A ini paling pojok kan? Berarti cuma MA kali A doang. Beda dengan T2. Paham? T2 ini dia narik T1 dia T2 ditarik tuh sama T2. T2 tuh pengaruhnya di yang benda B. Makanya T2 kurang T1 MB kali A. Yang C itu ada F kurang T2 MC kali A. Sana mainnya. Oke.
Masih belum paham juga? Main derek-derek kayak gini? Udah. Agak lumayan, tapi coba kasih soal lagi deh, Kak. Nggak ada lagi soalnya, Oh, habis. ada lagi ya? Habis. Ada paling bawah kayaknya. Pemantapan. Mungkin ada. Ah, ini nomor 12. Coba cari. Dua belas ya, Kak? Iya. Ditarik dengan gaya 24 menit. Jika TA adalah gaya yang tanya antara masa 2 km dengan waktu Pasal. Fatal. berarti TA ini Ya. tarik antara berarti F ini min TA masa 1, masanya kan 5. Kan nggak ada ini ya. Nggak, bukan kayak gitu ya. Ayo. Nggak, ini kan TA ini kan antara F sama tali A itu kan, Pak? Kak. Iya. Nah, berarti kalau dimasukin rumusnya berarti F dikurang TA per masa benda pertama kan, Kak? Gimana cara kamu ininya? Kemudian pada masa 5 kg ditarik dengan jika TA adalah tegangan tali antara dua ini. TA dan TB, cara carinya sama kayak tadi kayak. Kamu cari percepatannya dulu. Oke. Cari percepatannya dulu. Gimana ya? Oh iya, oke. Cari percepatannya dulu. F-nya ini 24. A-nya 8. A-nya ini sama dengan 8 bagi 24 tuh 3. A-nya 3. Berarti F min TA per MB MA kali A. Berarti F-nya 24, TA-nya masih belum diketahui. MA-nya itu MA-nya itu tadi 5 kali percepatan 3. 14. 4. Lah, min, Kak. Gimana dah? Mana? Kok min sih? Kok min dapat dari mana lah min? Kamu cari TB-nya dulu yang mudah. Kan TB itu kan MB kali A. A-nya berapa? A-nya 3. 3. MB-nya? MB-nya 1. Ya udah, TB-nya dapat 3 Newton kan? Ya. Udah. Nah, yang TA-nya tinjau yang ini. Yang 2 kilo. Berarti TA dikurang TB sama dengan yang 2 kilo MA dikali A. Berarti TA itu adalah
TB tambah MB kali A. TB-nya tadi kan TB-nya kan 3. MB-nya berapa? 2 kilo kan? 2 dikali A 36. Kan nambah dia, bukan dikurang. 3 tambah 6, 9. Sama. Saya juga yang ngerjain. Dan ada 3 dan 9. Oke, oke, oke. Oke aja nih Pak Bos, gimana? Enggak, agak-agak, aduh. Bayanginnya agak susah, Kak. Sebenarnya ini yang dikerjain yang mana dulu. Kita udah 5 kali mau 6 kali nggak sih ngerjain kayak ginian? Caranya sama, konteksnya sama juga gitu. Cuman bedain angkanya doang. Kan ditambah. Ini soal ini nomor 12 ini sama dengan nomor 15 yang di atas tadi. Ya. Soal itu sama kayak soal ini. Soal ini. Nomor 14 sama tadi. 10 dan 25 itu sama kan kerjanya? Ya, Kak. Lanjut, Kak. Oke, sekarang bentuknya yang kayak gini. Untuk yang kedua. Kalau ada gaya kontak kayak gini bentuknya. Ini kan teorema nih. Maka ini formulanya. A itu terjadi kalau A itu sama dengan F per MA tambah MB. Nah, Fn ini yang dimaksud adalah gaya kontak. Ya. Gaya kontak A dengan B atau gaya kontak antara B dengan A. Itu sama. Maka ini sini konteksnya. Maka untuk mencari F per MA tambah MB sama dengan gaya kontak per MB. Coba catat dulu. Terus digambar juga. Ya cuma dicatat doang, digambar. Oke. Silakan di itu dulu. Ini tuh cuma 1,5 jam kan? Iya. Oke, Kak. Lanjut. Enggak, harus catat baik-baik dulu. Lanjut doang. Ya. MA, MB. Ya. Oke. Saya ngerti kan. Lanjut, Kak. Udah bisa. Udah agak ini. Sudah agak panas ya. Kita cari yang model yang kayak gitu. Ada nomor 10 ternyata. Coba kerjain dulu. Yang tanya gaya kontak. Yang gaya kontak ini antara B sama A ini kan yang Fn itu kan ya. Ya, apa? F-nya udah. Nah,
Kalau misalnya ini kayak aksi reaksi gitu nggak sih Kak? Berarti satunya min, duanya plus, gitu ya Kak? Sebenarnya udah dikasih tahu formulanya kan dari awal tadi yang aku bilang kamu suruh nyatat baik-baik itu kan? Ya udah Kak. Ya nggak? Itu Ya, gitu. Sebenarnya aku udah kasih clue di awal, cuman kamu kembangin lagi. oke. Makanya aku bilang ini catat baik-baik, ini karena ke soal itu samanya kayak gini bentuknya. Dua Kak Mirip hasilnya. kan? Ya, dua nggak Kak hasilnya? Saya dapetnya dua. 2 Newton, C. Ya, ya sih. Bener nggak ya? Yes, benar. Gitu loh. Oke. Ngerti. Iya, pasti udah saya kasih gini bentuknya, terus kerjain soal kayak gitu bentuknya, cari yang hampir mirip. Ada nggak ya lagi ya? Kayaknya ada di bagian bawah. Yang ini tadi. Nah, ada nomor 6. Besar yang dia biaya hantar. Sama aja itu. Oke. Dorong dengan gaya. Dua Newton lagi nggak? Ya nggak sih? 2 Newton. Kenapa 2 Newton? Karena ya itu Kak, Karena gaya itu. kontaknya. F per masa satu sama masa dua Kak. Ditambah masa dua. F sama dengan 6 per 1 tambah 3. benda 2 karena benda 1 ya. Berarti Fn-nya ya. Gaya Fn-nya kan sama kayak tadi kan. Iya. Berarti kamu caranya dengan menambahkan M atau Oh, MD-nya. saya cuma ini doang Kak. Ya, 6 cuma masa satu ditambah masa dua doang. Habis saya bagi sama N-nya, sama F-nya. Jadi 3 jadi 2. Loh, itu kan mencari percepatan, bukan gaya. Ini nyari gaya Kak. Iya, gaya hantarnya kan yang ton ini M. Gaya hantar itu yang FN itu bukan? Fn. Iya, Fn. Kamu cari Fn-nya. Oh, oke. Aduh, nyari FN ya. Berarti kalau nyari FN-nya Sama dengan masa benda B yang 2 kilogram itu dikali sama aduh enggak ini enggak gaya apa? agak kurang saya agak informasinya ada yang kurang gitu. Kan kalau gini tuh mencari A-nya dulu kan? Iya. Hanya 3, Kamu cari A-nya dulu. hanya 2 Kak, A-nya 3. Eh, 3. 6 dibagi 3. Kok 3? 2 3 sih dong. 2. A-nya berarti 6 dibagi 3. Karena kan total 1 tambah 2, 3. Berarti ini 2. Dapatnya 2. Selanjutnya kita cari nilai pada benda 2 berlaku apa gitu kan. Pada benda 2 ini berlaku kan ini nantinya cuman Fn aja. Berarti ditanya Fn itu ada berarti benda M2 ini, benda 2.
M benda 2 dikali dengan A. Benda 2 itu kan 2 kilo. Dikali 2 sama dengan 4. Selesai. Nah, 2 2 kali dikali 2 4. 1 kali 1 3. Ya gitu loh. Ya apa tuh namanya? Apa sih? Upin Ipin ya? Masih kan gak itu? Gak tahu ya? ya. Jun. Iya itu. Jadi dia tergantung dari kalau kayak gini kan cari A-nya dulu percepatannya. Percepatan adalah total dibagi masanya. Setelah itu kalau F2 ini kan yang pengaruh cuman gaya Fn-nya aja. Tapi kalau satu ini ada dua yang pengaruh. F dikurang Fn. Ya kan? Ya, Kak. Oke. Masih muda ini mah. Nomor 7 itu sama, mirip-mirip lah itu ya. Sama ini masih gaya-gaya kontak-kontakan juga semua. Walaupun dia 3 buah. Wah, ada nomor 10 lagi nanti. Coba nomor 7 dulu ya. Dianalisa dulu. Masa kamu nggak tahu sih yang pada zaman dahulu yang 1 kali 1 2. 1 kali 1 1. Saya Nggak tahu ya. Kamu nggak tahu yang itu. dari sistem dari FCB diberikan. Iya ya, kamu kan ini apa? Di tentara nggak nonton film nggak sih? Nggak ada. Nggak nonton TV dong. Ada benda A, ya. FCB jika diberikan gaya gaya F5 F FCB Iya, diberi FCB. Berarti kan gaya kontak antara C dengan B gitu maksudnya. FN-nya itu gitu. N-nya ya. Dia dia N-nya. dimisalkan. Oh, dia nyari besar gaya FCB-nya. Berarti FN-nya yang ditanya. FN-nya, FN yang CB. Itu kan mudah tuh tinggal kalau CB berarti tinggal dikalikan aja kan. Kalikan aja MC kali A. Berarti kamu cari nilai A-nya dulu. Oke. Berarti kalau mau nyari A-nya itu Sama C F dibagi M total. ditambah berarti C tambah B kan ya? Enggak, F dibagi M totalnya. Masa F totalnya. dibagi masa oh iya masa total. Nah, ini mah yang tegang tali itu dong. Tegangan tali kan? Iya, kan F dibagi masa total. Hampir-hampir mirip kan dia nyarinya. Ya. F-nya ini 5. Masa totalnya ini 5. 1 Kak. 1. Berarti dikalilah mencari FCB berarti kan MC kali A. Apa? Berarti M kan dikali kalau A. FCB, iya FCB itu berarti MC kali A kan? Karena kan yang pengaruh cuman gaya ini doang. Ya. FCB itu berarti MC dikali A. 2 dikali 2 Kak. Mudah kali jawabannya. Nomor 10. Nah, ditanya percepatannya, mudah ini mah. Kayaknya kamu 1 detik udah dapet. 1 detik itu. Ayo, 1 detik. Bernapas doang udah dapet. Nggak bisa. Ayo, bisa. Iya, tinggal dibagi-bagi. Tinggal Iya, dibagi-bagi. 150 bagi 75 kan Kak? Iya, 1 detik dapat 2. Oh iya 2 ya? Iya nggak ya? Coba di kalkulator. Nggak usah kalkulator. Kamu nggak boleh pakai kalkulator nggak sih? Saya bisa ya pakai Jangan pakai kalkulator ya. enggak. Maksudnya enggak ini Kak. Kalkulator membunuh otakmu. Sering. Iya. Iya Kak, 2. 2. Iya, udah ya kan. Aku bilang 1 detik dapat itu. Nggak ada lagi ya? Nggak sih. Nggak ada yang oh nggak ada lagi. Nggak ada. Ada beda. Jadi dia semakin beda semakin oke. Sekarang katrol. Tahu katrol ya? Katrol itu apa ya bahasa Indonesia? Ya katrol bahasa Indonesia.
Nah, katrol itu ada katrol yang licin untuk menimba air itu loh. Jadi ada bentuknya kayak gini. Kamu gambar ya. Aku gambarnya jelek soalnya. Ini gambar ini, formulanya ini yang di bawah. Ini kalau untuk yang ini formulanya yang ini. Oke. Nah, tapi beda kalau dia bidang licin yang ini A-nya untuk mencari A-nya percepatannya, tapi kalau bidang kasar yang ini yang bawah. Oke. Coba catat dulu. Catat dan digambar ya. Masalah gambarnya bagus apa kagak itu urusan nanti. Hmm. Ini boleh. WA, MA atau BMB. Ini yang gak licin, yang kasar, WA. WA. Oh, oke, gampang. Lanjut kak, lanjut kak. Arah, iya. Udah? Udah kak. Kamu nyetat yang bagian bawah bidang. Ya, sama. Nah, ini beda. Beda konteks kalau dia bidang miring. Kali ini kan nggak miring tuh. Ini miring tapi licin sama kasar itu beda. Coba cari Oke. catat ini ya. Satu, dua, dua. Udah kak. Oke, sudah ya. Coba kita cari sistem katrol. Kayaknya kalau sistem katrol banyak deh. Nah, nomor 2 aja itu katrol semua. Nomor 2 katrol. Kira-kira jawabanmu apa? Jika sistem dalam pindahan keadaan seimbang pada saat gaya aksi reaksinya adalah W1, W2. T1-nya W1. T1-nya W1. W1-nya. Jawabannya yang mana? Kan gaya aksi reaksinya kan kak. Oh berarti antara T1 sama T2 kak? Pasangan gaya aksi reaksi. Iya, Oh T1 dan T2. iya. T1, T2 itu kan aksi reaksi. T3, T4 juga reaksi-reaksi. Sebuah benda berada di atas bidang datar. Kasar ditarik dengan gaya F. Jika benda masih dalam keadaan diam, besar gaya gesekan pada saat itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh? Uh, lah, G ini dong. Gaya apa?
Ntar, sebuah benda Kenapa berada di dia atas nggak bisa atau bergerak-gerak walaupun udah mencoba gitu kan, tapi dia tetap nggak bergerak. Itu alasannya kenapa? berat benda ya kak? Apa? Berat benda kak? Atau masa benda ya? Masa sih kak? Masa benda kak deh. Gaya dong, gaya. Kalau nggak ada gaya kan nggak ada ini. Aduh. Yang berpengaruh kalau misalnya sebuah benda ada di mendatar, kemudian dikasar ditarik dengan gaya, benda masih dalam keadaan diam, berarti gaya gesekan pada saat itu dipengaruhi oleh apa? Berarti dipengaruhi oleh yang namanya gaya F. Ya. Gaya F-nya kan berarti kecil. Kan benda itu kalau kita tarik nggak bisa bergerak, itu berarti gaya geseknya besar daripada gaya yang kita tarik tadi. Semakin besar gayanya kita, maka gaya gesek itu bisa kita lampaui kayak gitu. Kamu tuh udah belajar katrol kan? Iya waktu SMP. Coba nomor 20 katrol. Tintanya besar tegangan tali. Besar tegangan tali adalah ini M1, M2, M1 sama T. Itu dianggap licin ya? Tadi coba yang kamu cari lagi ada licin. Kalau licin gimana? Ya. Masa tali diabaikan, maka besar tegangan tali T adalah gimana dah kak? Aduh. Coba kamu buka kanan kamu itu, kan ada nggak yang tegangan tali? Oh ya pakai tegang tali kak? Iya, kan ada katrol tadi. Astaga. Berarti ini 5 berapa ya? Ini 4,6. Mencari A pas, cari A-nya dulu coba. A-nya itu pakai tegang tali itu kan kak? Iya, yang katrol. Kamu ternyata enggak? Nyat gak yang katrol kan? Yang ini kan? Iya. Masanya kan? Iya kan? Ya ya. Ini? Ya nyat gak? Iya, kita cari A-nya dulu. Tapi kan yang diketahui cuma masanya kak 2. Kan gravitasi dianggap 10 G itu. Kan ada 1, 2, 3 yang diketahui. Iya kak. Berarti A sama dengan WA-nya berarti 4 kali 10 kak. Astaga, oke 4 kali 10. Ini itu 1 kali 10 per masanya itu 4 ditambah ya. 4 ditambah 2. Ditambah 1. 40. Rumusnya apa sih? Lah, katanya ini kak, Coba kamu tuh nulis rumusnya udah benar-benar belum guys? Udah kak, udah. Coba kalau benar kamu tulis rumusnya, coba kamu sebutkan. A sama dengan berat pertama W berat A WA dikurangin WB per dibagi MA ditambah MB. Udah sholat. Nah, cari WA-nya berapa?
Ya udah betul, ini tinggal ngikutin aja. WA tuh dianggap W1 ya yang ini. Ya, Yang B itu yang W2 yang ini. berarti berat itu dipengaruhi sama gravitasi ya, Kak. Berarti kan 4 kali 10 sama Heeh. berarti ini 30 per 30 sama 4 tambah Tambah 1. 6 6 kok 6 sih? Itu benar-benar. Nah, 30 Kak. 30 nih, 30 per 5. Jadinya 6. hmm. Selanjutnya cari tegangan tali. Berarti tegangan tali yang kedua, dia kan ke atas nih. Ya, Kak. Kalau ini kan ke bawah, berarti ini ke atas. Oh, karena masanya paling berat. Oke, oke, oke. Iya, kan berat iya. Berarti T dikurang M2 W2 sama dengan M2 kali A. T tegangan tali berarti W2 ditambah M2 kali A. W2-nya cari, tadi dapat kan udah. Ya, M2-nya ada satu, M2-nya hanya 6. tuh Dapat hanya tuh 60. 60. 16, 16. Oke, benar. Oh, berarti ini gaya katrol ini berarti nyarinya itu pertama percepatan dulu, habis itu baru tegang talinya ya, Kak. Iya, kalau dia Jadi dianggap ke tanya atas. tegang kali ya. Ah, ya, ya. Lanjut, lanjut. Oke, challenge soal selanjutnya. Yang 23. Bentar. Oh, ini percepatan. Oh ya, 23. Sama kok. Tali dan digantung pada katrol licin. Katrol dianggap tidak bermasalah dan licin. Oh, sama aja ya. Percepatannya. Berarti ini lah percepatan gravitasi 9 masa berapa? Sama kok itu caranya ternyata. Hampir hampir mirip. Cuman cari ini mah percepatannya doang, enggak tahan kali. Oh iya, Kak ya. Enam ya, Kak? 6 gak sih? Apa? 6, Kak. 10 dibagi 10, Kak. ke 10, 4 kali 10, 40, 40, 30, 36. Iya, Kak, Nah, 6. gimana yang tadi? Ini mah yang kayak tadi sama. Coba nomor 27. Samanya nggak sih, Kak, nih? Sama. 6, Kak. 16, Kak. 16. Ya. Sama ya dia ya. Iya. Tintanya tegang tali apa? T-nya itu 16. Lah ini mah sama aja. Oke, coba cari yang bawah deh.
Oh, ini jelimet. Nomor 15. Tujuh belas ya kak? 11 atau 15? 15. Drone dan mulai sebuah katrol masa tali dan katrol diabaikan. Diabaikan. Tali besar, tegangan tali. Berarti ini harus nyari kecepatan dulu. 30 tambah 20, 10 lalu kan 3 tambah 5, A-nya berarti 2. Tegangan talinya tadi berarti kalau W2 nya tadi W2 nya tadi 30 ya? M2 nya 3 kali 2 36 kak. Enggak ada 36 deh. Berapa? 2, 3, 3, 10. 10 bagi 5, 2 dong. Iya kak, 2. M2 nya kan 3. Percepatannya 2. Terus kalau nyari tegangannya pasti W2 nya pasti 30 kan kak? W2 nya berarti 1 dong. Intanya apa sih? Ya, satunya ya? Berarti ini 20 tahun 24 24 24. 2 kali 10 20. Ya 20 Ditambah tambah 2 kali 2 2 kali 2 24. ya. Ini bentuknya beda. Oke, aman sih. Dah. Mantap kan? Iya kak. Baru pengenalan doang sih. Iya, tapi lumayan. Oke, makasih sudah join hari ini ya. Ya. Kasih tahu aja next-nya